Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Tendral Arifudin dengan NIM 2401125010005. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari laporan saya yang berjudul Peramalan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan metode Holtz Linear Trend. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung ke materi. Adapun yang melatar belakangi, di mana IPM bukan hanya sekedar angka, melainkan kompas kualitas hidup. Nah, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur komprehensif untuk mencapai kualitas hidup manusia. Angka ini menentukan efektivitas alokasi anggaran, khususnya di sektor pendidikan dan juga kesehatan. IPM sendiri itu menilai seberapa baik kualitas hidup manusia di suatu daerah dan juga menjadi kompas karena menunjukkan apakah pembangunan sudah berhasil atau belum. Sulawesi Selatan adalah epicentrum pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Untuk menyusun strategi pembangunan yang efektif, pemerintah tidak hanya membutuhkan catatan masa lalu, tetapi juga proyeksi pembangunan jauh ke masa depan. Mengapa metode Holtz Linear Trend digunakan dan dipilih untuk meramalkan IPM? Karena untuk karakteristik data di Sulawesi Selatan, dia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tanpa adanya outlieran ekstrim. Nah, data IPM di Sulawesi Selatan pada tahun 2015 hingga 2024 naik secara terus-menerus, tidak ada lonjakan dan juga penurunan yang drastis. Kemudian, data di Sulawesi Selatan itu membentuk pola tren linear yang konsisten naik. Nah, jika kita gambarkan, maka terdapat titik-titik data yang membentuk garis yang menanjak, bukan garis yang bergelombang. Nah, sedangkan metode Holtz sendiri merupakan pengembangan dari single exponential smoothing, di mana single exponential smoothing hanya bisa digunakan untuk data tanpa tren, sedangkan metode Holtz itu bisa menangani data yang memiliki tren. Dan metode Holtz sendiri dirancang khusus dengan dua parameter pemulusan, di mana ada level atau menggunakan parameter alfa, di mana alfa itu mengukur seberapa cepat model menyesuaikan diri dengan data terbaru. Dan pemulusan menggunakan tren, di mana dia menggunakan parameter beta, yaitu untuk mengukur seberapa cepat model menyesuaikan diri dengan perubahan tren. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zaki et al. Di tahun 2024 di Kalimantan Timur, dia membuktikan bahwa metode ini sangatlah presisi untuk data IPM dengan tingkat kesalahan hanya 0,229%. Nah, kemudian ada 3 penyangga utama struktur indeks pembangunan manusia. Yang pertama ada kesehatan dengan indikator angka harapan hidup saat lahir, yang fokus mencerminkan derajat kesehatan masyarakat dan umur panjang. Yang kedua ada pendidikan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, yang fokus untuk mencerminkan akses dan kualitas fasilitas pendidikan. Yang ketiga ada ekonomi dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan, fokus pada standar hidup layak dan juga kesejahteraan ekonomi. Nah, capaian IPM sendiri dievaluasi dalam 4 kategori. Yang pertama ada rendah, di bawah 60, sedang 60-70, tinggi dengan rentang 70-80, dan sangat tinggi di atas 80. Kemudian ada peramalan Holtz Linear Trend, di mana untuk pemulusan level dengan parameter alfa, dia menyesuaikan nilai dasar atau level secara dinamis dari waktu ke waktu. Dengan rumus, level untuk nilai pemulusan pada periode ke T sama dengan parameter pemulusan untuk level dikali dengan nilai aktual pada periode ke T, ditambah dengan 1 dikurang parameter pemulusan untuk level dikali dengan level pada periode ke T dikurangi 1 ditambah tren pada periode ke T dikurangi 1. Untuk pemulusan tren dengan parameter beta, dia menangkap kemiringan atau slope pada arah data untuk memprediksi sudut tanjakan. Dengan rumus, tren pada periode ke T sama dengan
parameter pemulusan untuk tren dikali dengan level pada periode ke-T ditambah level pada periode ke-T dikurangi dengan 1 ditambah 1 dikurangi dengan parameter pemulusan untuk tren dikali dengan tren pada periode ke-T dikurangi dengan 1. Kemudian ada untuk peramalan sendiri merupakan gabungan level dan tren yang menghasilkan proyeksi masa depan yang mulus. Dengan rumus, nilai ramalan untuk H periode ke depan itu sama dengan level pada periode ke-T ditambah dengan jumlah periode ke depan yang ingin diramalkan dikali dengan tren pada periode ke-T. Baik, adapun untuk alur analisis data, yang pertama pengumpulan data sekunder IPM di BPS Sulsel tahun 2015 sampai 2024, kemudian pembagian data menjadi training di tahun 2015 sampai 2022, dan juga testing di 2023 sampai 2024. Untuk pemodelan R sendiri, kita membuat model menggunakan library forecast dan juga matrix. Yang keempat, melakukan uji validasi, di mana melakukan evaluasi kesalahan dengan MAE, RMSE, dan juga MAP. Dan terakhir itu melakukan proyeksi nilai IPM 5 tahun ke depan di tahun 2025 sampai 2029. Kemudian untuk komputasi menggunakan perangkat lunak R. Untuk library utama menggunakan forecast, itu untuk menjalankan fungsi hold, kemudian matrix untuk uji diagnostik untuk kalkulasi MAE, RMSE, dan juga MAP. Yang ketiga ada ggplot2 untuk rendering visualisasi grafik proyeksi yang beresolusi tinggi. Baik, untuk hasil dan pembahasan kita langsung running ke RStudio. Untuk praktikum, kita diawali dengan memuat 3 library utama yang akan digunakan. Yang pertama ada library forecast untuk pemodelan time series. Yang kedua ada library matrix untuk menghitung tingkat akurasi dan juga ggplot2 untuk visualisasi data. Selanjutnya, untuk data IPM, kita masukkan nilai datanya secara manual di RStudio, di mana data ini terdiri dari 2 kolom, ada tahun dan juga IPM, di mana nilai tertinggi itu terdapat di tahun 2024 sebesar 74,04 dan terendah itu di tahun 2015 sebesar 69,15. Kemudian kita memastikan apakah tidak ada kesalahan entry dalam penulisan data ini. Kemudian kita mengubah datanya menjadi time series. Nah, data yang masih berupa frame tadi kita ubah menjadi objek time series menggunakan fungsi TS. Kemudian start dimulai dari tahun 2015 dengan frekuensi bernilai 1 karena data bersifat tahunan. Nah, hasil dari konversi menunjukkan bahwa data telah tersusun rapi dari tahun 2015 hingga 2024. Kemudian kita melakukan visualisasi data dari data time series tadi. Nah, dari visualisasi sendiri dapat kita lihat pola pergerakan dari IPM. Nah, di kurva yang dihasilkan menunjukkan bahwa IPM di Sulawesi Selatan di tahun 2015 hingga 2024 cenderung meningkat secara linear setiap tahunnya. Tidak terdapat adanya pola musiman karena data ini bersifat data tahunan. Kemudian kita membagi data menjadi training dan testing. Nah, data yang kita bagi menjadi 2 itu training dan testing, di mana data training di tahun 2015 sampai 2022 sebanyak 8 data untuk membangun model,
data testing di tahun 2023 hingga 2024 sebanyak 2 data untuk menguji akurasi model. Data training terdiri dari nilai IPM 69,15 hingga 72,82. Nah, sedangkan untuk data testing itu sebesar 73,49 dan 74,04. Kemudian kita membentuk model Holt-nya. Nah, kita membangun model peramalan untuk menggunakan model Holt linear test dengan fungsi Holt dengan parameter atau hanya itu sama dengan 2 yang menunjukkan bahwa kita akan meramalkan 2 periode ke depan, yaitu tahun 2023 dan juga 2024. Nah, model ini dipilih karena data menunjukkan pola tren linear tanpa adanya musiman. Kemudian kita lihat forecast atau peramalan dari data testing. Nah, model Holt yang telah kita bentuk tadi digunakan untuk meramalkan nilai IPM di tahun 2023 sampai 2024. Nah, hasilnya di mana point forecast untuk tahun 2023 itu sebesar 73,33131 dan tahun 2024 sebesar 73,84702. Nah, selain nilai ramalan, output juga menampilkan interval kepercayaan 80% dan 95% yang menunjukkan tentang kemungkinan nilai aktualnya. Kemudian kita memvisualisasikan forecast testing. Nah, di visualisasi forecast data testing menunjukkan bahwa garis hitam itu sebagai data historis, sedangkan garis biru merupakan nilai ramalan, serta area yang berwarna sebagai interval kepercayaan. Nah, terlihat bahwa ramalan cukup mendekati pola data aktual meskipun sedikit di bawah nilai sebenarnya. Kemudian kita membandingkan nilai aktual dengan data prediksi. Nah, dari output menunjukkan bahwa untuk tahun 2023 nilai aktual sebesar 73,46, sedangkan prediksi 73,33 dengan selisih sekitar 0,13. Nah, untuk tahun di 2024 nilai aktual sebesar 74,04 dan prediksi sebesar 73,85 dengan selisih sekitar 0,19. Nah, nilai prediksi cenderung underestimate atau lebih rendah dari nilai aktualnya. Selanjutnya kita mengukur evaluasi akurasi model. Output menunjukkan bahwa nilai MAE sebesar 0,108343 yang berarti rata-rata kesalahan absolut sekitar 0,16 poin. Nilai RMSE menunjukkan sekitar 0,1640156 yang menunjukkan tingkat kesalahan kuadrat. Kemudian nilai MAP sekitar 0,217924% yang merupakan nilai yang sangat kecil dan mengindikasikan bahwa model memiliki akurasi yang sangat baik karena kesalahan ramalan di bawah dari 1%. Nah, selanjutnya kita membentuk model final. Nah, setelah model tadi terbukti sangat akurat dengan MAP kurang dari 1%, kita kemudian membentuk model final menggunakan seluruh data dari tahun 2015 hingga tahun 2024. Nah, model ini digunakan untuk meramalkan IPM 5 tahun ke depan di periode 2025 sampai 2029 dengan H sebesar 5. Kemudian kita meramalkan IPM di tahun 2025 sampai 2029. Nah, dari output dapat dilihat bahwa di tahun 2025 diprediksi sebesar 74,51. Kemudian meningkat setiap tahun menjadi 75,3 di tahun 2026,
75,5 di tahun 2027, 76,7 di tahun 2028, dan 76,59 di tahun 2029. Dengan interval kepercayaan 95%, untuk tahun 2029 itu berkisar antara 76,27 hingga 76,91. Selanjutnya, visualisasi hasil forecast. Nah, visualisasi menampilkan data historis di garis hitam, dan untuk nilai ramalan terdapat di garis biru, dan pita kepercayaan di interval kepercayaan 80% dan 95% berada dalam warna abu-abu dan biru muda. Nah, dari visualisasi terlihat bahwa tren peningkatan IPM diproyeksikan berlanjut secara konsisten ke masa depan. Kemudian untuk tabel hasil forecast, nah, output menyajikan tabel lengkap hasil forecast dari tahun, nilai ramalan IPM, serta batas bawah dan atas untuk interval 80% dan 95%. Contoh, untuk tahun 2029 nilai ramalan sebesar 76,59 dengan batas bawah 95% sebesar 76,27 dan batas atas sebesar 76,91. Nah, semakin lebar interval kepercayaan, maka menunjukkan semakin besar ketidakpastian ramalan. Ini merupakan visualisasi menggunakan ggplot. Nah, hasilnya tadi sama dengan visualisasi di hasil forecast. Adapun untuk kesimpulan, di mana tren linear positif yang konsisten sejak tahun 2015 dengan kenaikan rata-rata 0,54 poin per tahun menegaskan bahwa pembangunan di Sulawesi Selatan berjalan stabil tanpa adanya outlier ekstrim. Kemudian validasi tanpa keraguan penggunaan metode Half Linear Trend terbukti sebagai keputusan analitik terbaik. Divalidasi oleh tingkat akurasi absolut dengan MAP sebesar 0,2179%. Kemudian proyeksi peningkatan IPM yang konsisten hingga 76,59 pada tahun 2029 memberikan gambaran target kesejahteraan masa depan yang jelas dan terukur, sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun rencana penganggaran. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.